Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baik, pada hari ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai proposal disertasi saya yang berjudul Pengembangan Alat Belajar Matematika SMA berbasis Contextual Teaching and Learning berorientasi etnomatematika. Next. Baik, adapun yang akan saya jelaskan di sini adalah yang pertama itu pendahuluan, yang kedua adalah kajian kepustakaan, dan yang ketiga adalah metode penelitian. Untuk pendahuluan sendiri ada 9 poin di sini. Yang pertama adalah latar belakang masalah, yang kedua identifikasi masalah, yang ketiga rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat pengembangan, pentingnya pengembangan, spesifikasi produk, kemudian asumsi dan batasan penelitian, dan yang terakhir adalah definisi istilah. Nah, adapun latar belakang masalah yang terjadi saat ini adalah kita tahu bahwa matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang melatih pola pikir bernalar siswa untuk dapat dipergunakan dalam pemecahan masalah, sebagaimana yang ditujukan pada atau yang disebutkan menurut Permendikbud nomor 58 tahun 2014, diantaranya adalah menggunakan kemampuan berpikir dan bernalar dalam pemecahan masalah. Dan yang kedua adalah memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan sehari-hari atau lebih dikenal dengan bilik matematika. Nah, dari keadaan yang ideal seperti inilah maka kita lihat bahwa di kondisi di lapangan sangat jauh berbeda. Nah, dilihat di sini dari beberapa masalah yang dimunculkan adalah yang pertama, kemampuan pemecahan masalah peserta didik masih rendah. Ini terlihat dari hasil survei PISA tahun 2018 dan juga TIMSS tahun 2015, di mana di sini kemampuan pemecahan masalah siswa itu kita berada di 6 terbawah dari sekitar 79 negara. Nah, kemudian adapun masalah yang lain ditemukan adalah peserta didik belum terbiasa dengan soal-soal berbentuk pemecahan masalah. Hal ini dilihat dari beberapa wawancara dengan guru. Diketahui bahwa guru jarang memberikan soal-soal pemecahan masalah. Adapun soal-soal yang diberikan adalah berupa soal-soal yang mirip dengan contoh soal yang diberikan. Guru mengakui bahwa mereka pernah memberikan, ternyata siswa menjadi bingung karena mereka tidak terbiasa, sehingga guru memilih untuk membuat soal ataupun memberikan soal yang mirip dengan contoh yang diberikan. Kemudian pembelajaran matematika cenderung terlalu teoritis, kurang kontekstual dan semu. Maksudnya di sini adalah pada saat guru memulai pembelajaran, guru hanya memberikan konsep, kemudian memberikan contoh soal dan soal, sehingga untuk menghubungkan dengan dunia nyata siswa sangat kurang sekali. Kemudian diketahui pula bahwa bahan ajar yang dikembangkan guru belum optimal. Ini terlihat dari hasil wawancara dengan guru bahwa mereka memilih atau membeli LKS yang berada di pasaran ataupun cuma menggunakan buku paket yang ada di sekolah. Nah, kemudian juga diketahui bahwa matematika yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari berbeda dengan dipelajari di sekolah. Maksudnya adalah masalah yang diberikan di sekolah adalah masalah yang umum, sehingga siswa tidak dekat dengan masalah itu. Nah, maka dikatakan bahwa masalah atau matematika yang ditemukan di sekolah itu sangat jauh berbeda dengan latar belakang peserta didik. Nah, harapannya di sini adalah bahwa guru dapat mendesain alur belajar berbasis CTL. Nah, alur belajar merupakan suatu bentuk pendeskripsian bagaimana siswa belajar dan berpikir mengenai sesuatu. Nah, ini nanti akan dikombin dengan CTL. Maksudnya adalah dari alur yang akan dirancang nanti adalah memuat dari komponen-komponen contextual teaching and learning. Nah, kemudian masalah-masalah yang diberikan adalah berbasis etnomatematika. Etnomatematika adalah pengintegrasi matematika di dalam masalah budaya. Nah, konteks budaya di sini sangat banyak sekali. Artinya adalah tidak hanya konteks pada budaya yang secara khusus, tapi juga merupakan kebiasaan-kebiasaan masyarakat setempat yang dekat dengan kehidupan peserta didik. Nah, kemudian dan harapannya di sini adalah dengan dua ini, maka kemampuan pemecahan masalah diharapkan nanti meningkat dan bilik matematika akan meningkat. Nah, bilik di sini maksudnya adalah bagaimana siswa menghargai pandangan mereka yang positif terhadap kegunaan matematika dalam kehidupan mereka. Next, nah, adapun identifikasi masalah yang muncul, yang pertama adalah matematika sekolah berbeda dengan kehidupan yang dekat dengan peserta didik. Kemudian pembelajaran tidak dimulai dengan konteks. Kemudian matematika siswa lemah dalam soal aplikasi.
kemudian soalnya juga tidak pemecahan masalah, kemudian kurang melatih kemampuan berpikir siswa, kemudian juga hanya mementingkan kemampuan akademik saja, kemudian pembelajaran kurang kontekstual dan lebih didominasi oleh guru. Nah, ada rumusan masalah di sini ada dua, yaitu yang pertama bagaimana karakteristik alur belajar matematika berbasis CTL berorientasi etnomatematika yang memenuhi kriteria valid dan praktis. Yang kedua, bagaimana alur belajar matematika berbasis CTL berorientasi etnomatematika memberi dampak positif terhadap kemampuan pemecahan masalah dan bilik matematika peserta didik. Nah, adapun tujuannya tentu untuk mengembangkan alur belajar matematika berbasis CTL berorientasi etnomatematika yang memenuhi kriteria valid dan praktis. Kemudian untuk mengembangkan alur belajar matematika berbasis CTL berorientasi etnomatematika yang memberi dampak positif terhadap kemampuan pemecahan masalah dan bilik matematika peserta didik. Nah, adapun manfaat pengembangan di sini ada 3. Untuk guru matematika sendiri yaitu sebagai pedoman dalam membuat rancangan pembelajaran, untuk praktisi pendidikan sebagai pilihan bagi pengembangan pembelajaran matematika di sekolah, dan untuk peneliti selanjutnya bisa dijadikan referensi dan pedoman bagi penelitian yang lebih lanjut. Nah, pentingnya pengembangan. Alasan mengapa diadakannya penelitian pengembangan adalah tentunya untuk mengatasi permasalahan yang ada pada pembelajaran matematika di sekolah, dan juga untuk menghasilkan perangkat pembelajaran matematika yang berbentuk desain alur belajar peserta didik berbasis CTL dan berorientasi etnomatematika. Nah, adapun spesifikasi produk yang diharapkan di sini adalah alur belajar yang berisi nanti tujuan pembelajaran, ada kegiatan pembelajaran dan hipotesis pembelajaran. Kemudian di sini ada buku untuk peserta didik yang berisi materi dan langkah-langkah kegiatan dalam menemukan konsep matematika. Dan yang ketiga, buku untuk guru berupa petunjuk operasional dalam menerapkan alur belajar. Nah, adapun asumsi dan batasan penelitian di sini adalah asumsi penelitian adalah guru mampu melaksanakan pembelajaran, guru dan peserta didik jujur dalam memberikan informasi atau data yang diminta. Kemudian untuk batasan sendiri adalah penelitian dibatasi pada materi, topik, barisan, dan darat yang diajarkan pada kelas 11 semester 2. Nah, definisi istilah di sini ada beberapa, yaitu penelitian pengembangan itu sendiri apa, alur belajar, ada CTL, kemudian etnomatematika, pemecahan masalah, dan bilik matematika. Oke, untuk kajian pustaka di sini ada 3, yaitu yang pertama landasan teoritis, yang kedua penelitian relevan, yang ketiga kerangka konseptual. Nah, untuk landasan teoritis sendiri, yang pertama ada desain pembelajaran, yaitu bagaimana peserta didik berinteraksi dengan alat, media, atau sumber belajar untuk optimalisasi pengembangan potensi. Kemudian untuk pembelajaran matematika sendiri ada beberapa teori yang ditampilkan di sini. Kemudian ada CTL juga, yaitu bagaimana konsep, bagaimana mengkaitkan antara materi pelajaran dengan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian ada etnomatematika, yaitu artinya matematika yang diterapkan pada kelompok budaya tertentu atau pada kebiasaan masyarakat atau pada kelompok buruh atau petani ataupun aktivitas yang memerlukan pengetahuan matematika dan pemikiran saintifik lainnya. Kemudian untuk alur belajar adalah suatu keadaan yang mendeskripsikan bagaimana peserta didik itu belajar dan berpikir mengenai sesuatu. Nah, kemudian juga mengenai di sini juga dirancang adalah hipotesis hipotesis yang pembelajaran yang nanti akan dirancang oleh guru. Nah, kemampuan pemecahan masalah. Nah, untuk kemampuan pemecahan masalah sendiri adalah keterampilan untuk menyelesaikan permasalahan matematika dengan memahami dan memilih strategi yang tepat, kemudian menerapkannya dalam penyelesaian masalah. Oke, untuk bilik sendiri adalah dikatakan di sini menurut Hages, bilik matematika merupakan struktur kognitif yang dimiliki seseorang berkenaan dengan pandangannya terhadap matematika. Jadi lebih dikatakan bagaimana sikap positif peserta didik terhadap kegunaan matematika dalam kehidupan mereka. Kemudian untuk teori pengembangan belajar, yaitu segala bentuk informasi yang disusun secara sistematis menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai peserta didik dengan tujuan perencanaan dan penilaian implementasi proses pembelajaran. Nah, sedangkan untuk kualitas produk sendiri ada 3 kriterianya, yaitu validitas, kemudian praktikalitas, dan efektivitas.
Nah, penelitian relevan ada beberapa penelitian telah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Untuk HRT sendiri ada beberapa seperti Cornet tahun 2016, Ivars 2018, Prahmana dan Kusuma tahun 2016 dan Simon tahun 2018. Nah, untuk HLT dan RME itu Bustang, Prahmana, Kusuma, kemudian juga untuk CTL ada beberapa dan matematika. Nah, di sini dikatakan bahwa HLT sendiri itu lebih banyak dikombinasikan dengan RME, sedangkan kalau untuk CTL sampai saat sekarang ini sepengetahuan saya belum ada, sehingga bisa dikatakan bahwa penelitian ini memiliki perbedaan yaitu pada alur belajar di mana dikembangkan yaitu berbasis CTL dan berorientasi dengan etnomatematika, serta efektivitasnya tidak hanya pada kemampuan pemecahan masalah saja tapi juga untuk meningkatkan bilik matematika peserta didik. Nah, adapun untuk kerangka konseptual adalah di mana di sini ada beberapa masalah yang dimunculkan. Nah, di sini diharapkan nanti alur belajar matematika yang berbasis CTL dapat mengatasi masalah tersebut dengan nanti HLT akan masuk kepada alur belajar. Nah, HLT ini adalah dimulai dari beberapa komponen dari CTL sendiri, nanti akan dibikin HLT, kemudian HLT nanti akan dimasukkan etnomatematika. Nah, dalam itu nanti akan diharapkan bahwa masalah-masalah yang muncul tadi akan dapat diselesaikan dengan baik. Nah, untuk metode penelitian di sini ada 5 poin yang saya jelaskan, yaitu yang pertama jenis penelitian, model pengembangan, prosedur pengembangan, teknik pengumpulan data, dan yang terakhir adalah teknik analisis data. Oke, untuk jenis penelitian di sini yaitu Research and Development. Kemudian untuk model pengembangan saya memilih model flow di mana ada 3 step di sini. Yang pertama preliminary research atau lebih dikatakan dengan kegiatan pendahuluan atau penelitian pendahuluan. Kemudian prototyping stage di mana kita mendesain eksperimen kita, mendesain produk kita. Kemudian terakhir ada assessment fase, di sana nanti kita akan mengevaluasi ataupun menilai apakah produk kita ini praktiskah dan efektif. Nah, di sini prosedur pengembangan, di sini saya bikin diagram alir, di mana nanti pada preliminary research itu ada beberapa yang dilakukan. Yang pertama ada analisis kebutuhan, ada analisis peserta didik, analisis kurikulum, analisis konsep, dan literatur review. Nah, itu nanti akan digodok menjadi pedoman bagi kita untuk merancang desain alur belajar matematika, kemudian nanti merancang buku guru dan buku siswa yang berbasis CTL. Kemudian juga ada beberapa instrumen penelitian nanti akan dibuat, yaitu berupa angket untuk bilik dan tes akhir untuk pemecahan masalah. Kemudian juga merancang instrumen validasi, dan terakhir untuk merancang angket praktikalitas dan lembar aktivitas. Artinya di sini adalah kegiatan preliminary research merupakan kegiatan untuk membuat atau menyediakan rancangan-rancangan yang akan nanti kita validasi. Sedangkan untuk prototyping stage ini nanti ada beberapa. Yang pertama, yang hasil dari preliminary research ini kita namakan prototype 1. Nah, untuk prototype 1 itu nanti akan diadakan self evaluation oleh peneliti sendiri bagaimana apakah valid atau tidak. Nah, kalau dikatakan nanti dia valid, maka kita jadikan dia prototype 2. Nah, untuk prototype 2 nanti akan divalidasi oleh para ahli atau expert review. Nah, sehingga nanti kalau dia valid, maka dijadikanlah prototype 3. Nah, untuk prototype 3 nanti sebelum diuji cobakan ke lapangan, akan dievaluasi dulu dengan menggunakan one-to-one evaluation dan small group evaluation. Nah, ini nanti ada beberapa instrumen yang digunakan adalah wawancara dan juga angket. Di sini untuk one-to-one evaluation ini nanti akan ditunjuk beberapa peserta didik untuk disuruh mengerjakan dan untuk mengomentari buku ataupun produk yang kita kembangkan. Nah, untuk small group ini ada beberapa siswa, nanti akan kita berikan angket dan tanggapan mereka terhadap produk yang dikembangkan. Nah, apabila itu nanti valid, maka dikatakan itu prototipe final. Nah, prototipe final inilah nanti akan di field testkan. Nah, sehingga pada asesmen fase di sini akan diuji cobakan apakah dia praktis dan efektif. Nah, apabila nanti terdampaklah pada dia efektif dan praktis, maka muncullah bahwa akan dilahirkan alur belajar matematika berbasis CTL dan berorientasi etnomatematika. Oke, untuk teknik pengumpulan data. Nah, untuk kegiatan analisis kebutuhan, teknik yang dipakai di sini adalah wawancara. Nah, tujuannya adalah untuk mengumpulkan informasi awal dari guru dan peserta didik agar desain yang dikembangkan itu sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini instrumennya adalah pedoman wawancara. Kemudian untuk analisis kurikulum itu tekniknya checklist untuk melihat konsep esensial yang harus kita buat atau untuk meningkatkan tercapaian materi pelajaran.
Nah, untuk literati review kita gunakan checklist, di mana di sini kita gunakan untuk melihat ketepatan penyajian konsep, alur belajar bagaimana, dan pengintegrasian prinsip CTL dalam buku ajar. Nah, kemudian yang keempat, untuk prototyping stage, kalau tadi adalah untuk preliminary research. Untuk prototyping stage itu ada kegiatan self evaluation. Nah, self evaluation ini nanti tekniknya menggunakan teknik angket validasi. Nah, ini untuk melihat validitas produk oleh peneliti sendiri seperti yang dikatakan tadi. Nah, kemudian instrumen dan lembar validasi self evaluation. Kemudian untuk validasi expert digunakan angket validasi ini untuk melihat kelayakan isi, penyajian dan bahasa dari produk yang dikembangkan. Nah, di sini ada beberapa instrumen yaitu lembar validasi ART, buku guru dan buku siswa. Kemudian untuk one-to-one evaluation dan small group itu diadakan tadi angket dan wawancara ini untuk mendapatkan data kepraktisan produk yang dikembangkan. Nah, ini digunakan lembar angket praktikalitas untuk guru dan peserta didik dan juga pedoman wawancara untuk guru dan peserta didik. Nah, untuk teknik pengumpulan data selanjutnya pada asesmen PASE di sini dibagi atas 3, yaitu untuk keterlaksanaan pembelajaran saat field test ini di angket dan observasi. Jadi bagaimana prinsip CTL itu terrealisasi dalam pembelajaran. Dan ini untuk melihat keterlaksanaan pembelajaran alur belajar dan untuk mendapatkan data kepraktisan produk yang dikembangkan. Nah, instrumen di sini adalah lembar observasi, kemudian juga lembar angket. Kemudian untuk efektivitas terhadap bilik matematika itu kita menggunakan angket untuk mengetahui bagaimana peningkatan bilik matematika setelah dia belajar menggunakan prinsip CTL itu. Nah, kemudian untuk efektivitas terhadap kemampuan pemecahan masalah itu diadakan tes. Nah, tes ini nanti akan dirancang berdasarkan indikator pemecahan masalah. Ini untuk melihat bagaimana kemampuan pemecahan masalah peserta didik setelah diterapkannya alur belajar berbasis CTL. Oke, untuk teknik analisis data, untuk tahap pendahuluan kita gunakan tekniknya adalah teknik deskriptif, yaitu kita untuk menyajikan produksi data, penyajian, dan untuk penarikan kesimpulan. Nah, untuk analisis data validitas, saya menggunakan rumus ICANN nanti. Jadi semua nilai-nilai yang ada di validator akan dikumpulkan dan digunakan rumus ICANN. Ada beberapa kriteria nanti yang ada dalam proposal. Kemudian untuk analisis data keterlaksanaan alur belajar matematika itu gunakan teknis deskriptif menggunakan rumus yang P sama dengan S per T kali 100%. Kemudian untuk analisis data praktikalitas juga sama digunakan menggunakan deskripsikan dan menggunakan rumus P sama dengan R per SM kali 100%. Sedangkan untuk analisis data angket itu digunakan skor. Jadi skornya itu nanti akan diperoleh, kemudian berapa skor yang diperoleh kemudian dibagi dengan skor maksimum. Nah, untuk kriterianya nanti ada dalam proposal yang telah saya bagikan. Kemudian untuk analisis data dan kemampuan memecah masalah melakukan uji normalitas, kemudian uji homogenitas dan uji hipotesis untuk menentukan kelas eksperimen dan kelas kontrol nanti bagaimana dampak yang diberikan oleh CTA terhadap kemampuan pemecahan masalah. Baik, terima kasih atas perhatian dari semua dosen dan juga peserta seminar proposal saya. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.